lu. open cam lah. Ayo, oke. Biar monyet ketua. Udah monyet, tunjukin muka lu aja monyet. Ayo Ya, monyet, tunjukin tunjukin muka lu. wajahmu dulu monyet. Lu monyet, tunjukin mukamu dong. Monyet teriak monyet. Wajahmu Kau sudah saya mau numpang lihat. pansos Gitu. tempat gua. Di sana lu numpang pansos, di sini lu mau numpang pansos juga, monyet. Siapa yang numpang pansos katanya kau monyet, monyet. Siapa yang takut? Sekarang monyet, kau buka on cam, buka mukamu cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Ngeri sekali ya teman-teman, baru pagi-pagi kita sudah disuguhi tontonan seperti ini teman-teman. Saya baru buka scroll TikTok ya, pagi-pagi saya baru buka TikTok, tiba-tiba saya langsung mendengar cacian, umpetan dan sebagainya. Terus langsung saya rekam layar lah, dimana Karen ya, Bang Karen, seorang misionaris, seorang penginjil yang dari Papua, yang dulu sering sekali menegur Lugahon Tambunan ya. Jadi bagi teman-teman yang nggak tahu, saya kenalkan dulu. Bang Karen ini adalah seorang pendebat Kristen. Bang Karen ini sering sekali menegur orang-orang Kristen yang salah jalan. Mengaku sebagai pengikut Yesus, tapi yang dia ucapkan, yang dia lakukan, hanyalah makian, hujatan, umpetan, dan menyerang keyakinan orang lain. Bang Karen tidak setuju penginjilan dilakukan dengan cara seperti itu, apalagi dengan cara tipu-tipu. Itulah kenapa si Karen ini pertama sekali muncul, yaitu saat dia menegur Lugahon Tambunan. Bang Luga mengatakan harus ngasih perpuluhan, harus percaya dia nabi, dan saat itu Karen langsung speak up, langsung ngamuk, langsung menegur Luga untuk berhati-hati dalam berucap. Dan kita tahu bahwa Bang Karen ini adalah seorang pendebat Kristen yang santun, seorang misionaris yang sesuai lah, ya, sesuai dengan gambaran seharusnya Kristen. Seharusnya orang Kristen itu seperti Bang Karen, kan begitu. Pendeta Sarah Anthony, orang-orang yang kita lihat baik, ya, baik dalam bertutur kata, baik dalam bersikap. Bang Karen juga tidak setuju dengan cara-cara debat yang dilakukan oleh para Polycarpus. Inilah orang Kristen yang kita inginkan, orang Kristen yang bisa kita ajak bekerja sama. Dari dulu ya, saya selalu ngomong, saya berharap orang-orang Kristen ini bisalah berangkulan tangan dengan kita, bisa bersama-sama melawan Polycarpus yang merusak toleransi di Indonesia. Karena nggak ada gunanya kalau umat Muslim doang, hanya umat Muslim saja yang melawan Polycarpus. Nggak bisa, teman-teman. Kita menunggu. Ya, kita menunggu uluran tangan dari teman-teman Kristen untuk bahu-membahu melawan para Polycarpus ini. Bang Karen adalah salah satu orang Kristen yang masih bisa berpikiran waras. Masih bisa ngomong demi negara dan juga kedamaian kita. Bang Karen tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Haleluya, yang sekarang ganti nama jadi Raja Debat ya. Ini orang lama cuman ganti nama doang. Jadi Haleluya, salah satu Polycarpus yang sudah cukup lama, dari zaman Jum dulu ya. Dari zaman Jum, itu sekarang berganti nama menjadi Raja Debat, dan seperti biasa melakukan hujatan kepada Islam. Bang Karen naik ke Komal untuk mengatakan ketidaksetujuan dia dengan cara si Raja Debat ini. Bahkan mengatakan bahwa Raja Debat ini tidak menyembah Yesus. Karena ajaran Yesus nggak seperti itu. Yang dia takutkan, ya, Karen ini menakutkan, istilahnya ketakutan ya. Karen ini melihat bahwa si Raja Debat ini sebenarnya menyembah Yesus yang zombie. Ya, jadi ayat yang menyatakan jangan gampang percaya ya. Jangan percaya kalau ada orang bilang Yesus di sana, Yesus di sini. Ini cocok ya, dan bisa kita lihat sekarang. Banyak sekali orang yang mengatakan saya pengikut Yesus. Saya Laskar Kristus. Tapi yang jadi pertanyaan, Kristus yang mana? Kristus yang mana yang kamu ikuti? Kan begitu. Kita lihatlah bahwa Yesus yang diikuti oleh Karen dan juga yang diikuti oleh Raja Debat atau Haleluya adalah Yesus yang berbeda. Ya.
adalah Yesus yang berbeda karena ajarannya beda. Kan kita bisa lihat satu pohon itu dari buahnya. Kan begitu. Kita bisa tahu pohon itu dari buahnya. Kalau buahnya hanyalah caci maki, hujatan, serangan kepada agama lain, artinya itu pohon yang seperti apa? Artinya yang dia sembah itu Tuhan yang seperti apa? Kan kita bisa lihat. Ya, kita bisa lihat. Jadi Karen sangat takutlah citra Kristen ini jadi jelek lantaran Polikardus ini. Dia nggak mau. Ya, dia nggak mau citra kekristenan itu hancur lantaran orang-orang yang ada di medsos ini yang ngomong mewakili Kristen adalah wajah-wajah seperti Haleluya, CP, PC The King, Ki Ahmad, Sob Katul, dan sebagainya. Untuk itulah Karen ini speak up, dan terakhir malah terjadi cercok ya, dan dia dimaki habis-habisan oleh Haleluya ini. Ya, jadi Haleluya memaki Karen. Ya, jadi siapa itu Haleluya? Saya rasa nggak perlu saya jelaskan lagi. Ya, Haleluya ini adalah Polikardus senior, salah satu Polikardus yang sudah cukup lama, dan dia adalah salah satu penghujat. Ya, salah satu penghujat Islam. Oke, kita dengarkan dulu bagaimana ya pertempuran mereka yang baru saja kita rekam ini. Monyet, kau jawab dulu. Sejak kapan? Monyet. Nggak baik ini. Ini nggak bagus ini. Orang Kristen mengatakan Yesus zombie. Hale. Kau nggak punya sopan santun ya. Ini Kau nggak punya sopan Sama santun. dia. Dia Dia baru mengatakan tadi di bawah di taping Yesus zombie. Sejak kapan orang Kristen mengatakan Yesus zombie? Ya, kalian Tritunggal penyembah Yesus zombie. Monyet, kau diam. Saya tanya. Iya, kalian Tritung penyembah Yesus zombie buat saya. Monyet, kau nggak usah ngaku-ngaku Kristen. Kau yang monyet lihat wajah dulu. Monyet, kalau binatang. monyet. Kalau kau suruh kau di mana kau? Ada. Tiara. Sikat Tiara. Turunin Tiara. Tukar. Iya, wajah dulu. Turunin. Raja debat. Yang Nggak mengedukasi ini. Kau berapa kau dibayar sama Syardiansa? Raja debat, kau lihat wajah Berapa dulu. kau dibayar Syardiansa ngaku-ngaku narasumber sebagai Kristen? Sejak kapan ada orang Kristen dibayar? mengatakan Yesus zombie? Gigimu itu dibayar. Kau penyembah Yesus zombie. Kalau kau mengatakan bahwa Tritunggal masih ada sampai hari ini. Kenapa saya katakan begitu? Ada. Kenapa saya katakan begitu? Ya, Tritunggal itu penyembah Yesus zombie. Karena kalian mempercayai firman itu kembali pada Elohim. Sementara kami mempercayai firman itu masih ada bersama Yesus. Nah, kalau kalian mempercayai Tritunggal, berarti kalian mempercayai Yesus zombie. Berarti Yesus tidak mempunyai firman, tidak mempunyai jiwa. Begitu pemahamannya ya. Monyet, kau raja debat tidak berani tampakkan wajahmu yang asli, bilang monyet. Lihat wajah kalau mau bilang monyet. Yes, Mana betul. fotomu yang asli? Kalau kau mau bilang saya monyet. Itu Pak fotonya itu Pak. Yang sok ganteng itu Pak, di situ itu Pak. Itu fotonya Pak. Wajahnya Pak. Jangan, ini Ulan, ini dari tadi dia tidak banyak ngomong. Kasihan Ulan ini. Itu fotonya memang Pak. Wajahnya. Itu fotonya dia Pak. Oh, ini yang raja debat wajah aslinya. Yes. Iya. Oh, Dan itu terbuka secara tidak sengaja. Dia nggak berani nampilin wajah aslinya Pak. Dan itu terbuka ketika dia lagi buka data atau apa gitu ya, kelihatan gitu Pak. Oh, ini monyet teriak monyet rupanya. Ini begini ya. Coba aku tanya dulu deh, Tiara, Dek Tiara. Ini monyet kalau teriak monyet ya kayak begini. Ntar dulu aku tanya Tiara dulu deh, Dek Tiara. Ini bukan buat fotonya Ulan ya. Mohon maaf, Ulan ini bukan fotomu ya. Bukan, Ulan ini cewek Pak. Dia cewek Pak. Mohon maaf, ini perempuan apa laki-laki? Perempuan Pak. Ulan perempuan. Oh, perempuan ya Ulan ya. Ini bukan foto bapakmu bukan kan? Astaga. Iya, maksudnya ini fotonya raja debat tadi ya. Itu raja monyet Pak. Oh ya, wajar lah monyet teriak monyet. Iya, betul. Ulan jadi jelek nanti Pak, jangan. Makanya tadi saya katakan kalau kamu katakan monyet, fotomu dan foto saya siapa yang monyet? Yes, betul. Yes, betul. Monyet. Ya raja debat ya, kalau mau teriak monyet. Karen Tesa, kau itu monyet. Saya baru lihat muka kau macam monyet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, raja debat ya. Waalaikumsalam. Tiara, kok dinaikin lagi sih, Dek? Enggak, sedikit Bang Ardiansa. Saya hanya ingin mengatakan dengan raja debat begini. Tunggu sebentar. Tiara, yang naikin siapa?
Nggak tahu siapa yang naikin. Siapa yang naikin teman-teman di bawah? Jangan dinaikin, weh. Hah? Kasihan si Raja Debat. Enggak, yang naikin siapa? Dini naikin nggak, Dini? Iya, aku. Iya. Ngapain dinaikin? Iya, iya, serius. Oh, mau bikin teh celup. Gitu loh. Iya, Yang santun aja. Takut nanti rungkat nggak bisa apa namanya. Buat Nah, nanti saya kalau gini lo Dek, gini lo ya. Kalau nanti Dini atau teman-teman naikin terus dia ngomong yang aneh-aneh, kalau roomnya rungkat yang rugi kita juga. Gitu loh. Udah jangan seumur hidup jangan dinaikin, Dek Tiara, diblokir, Dek. Nggak butuh penghujat, Dek. Raja monyet jangan dinaikin. Iya, sip. Pinter. Diblokir ya, Dek ya. Diblokir aja. Nggak butuh menghujat kita. Ya, oke. Masa teman Kristennya sendiri dihujat kayak gitu? Gimana sih? Ya, saya maklum Ardiansa. Ini mereka pencinta Yesus zombie, ya. Bang, udah Bang, jangan Buat pakai saya narasi itu. Tritunggal ini mentuhankan zombie. Kenapa? Karena mereka menganggap firman itu keluar kembali kepada Elohim. Ya. Jadi buat saya mereka ini penyembah Yesus zombie. Bang Karen, jangan pakai narasi itu, kan banyak teman Kristen. Begini, Aku Bang dari tadi mau Ardiansa mandi ya. nggak mandi nih. Mandi dulu ah. Langsung bernarasi gitu kan. Jadi gini saudaraku ya, saat si Raja Debat itu nggak sepaham dengan saudara Kristennya, kalau dia mengatakan langsung menyerang ke Muslim, bahwasannya dia merasa menganggap dibayar dengan Bang Ardiansa dan lain-lain ya, dianggap dibayar oleh Muslim, ini fitnah. Jadi hal seperti ini sebenarnya enggak begini kata Raja Debat tadi kan, ini fitnah. Jadi itu harus langsung diluruskan oleh host gitu. Jangan sampai fitnah-fitnah seperti ini dianggap sebuah pembenaran. Walaupun kita tahu si Raja Debat itu memang kebiasaannya menghujat seperti itu. Tapi kalau ada seperti itu diluruskan langsung. Gitu. Kalau buat saya Raja Debat ini dikasih pisang udah diam dia dah. Saya dapat peringatan bahasanya. Pisang satu sisir udah diam pasti. Karena aku udah bilang. Begitulah percakapan yang terjadi di room Muslim ya. Ini di room Muslim. Jadi si Haleluya naik alias Raja Debat, terus langsung disusul oleh Bang Karen yang tidak setuju dengan cara dia, dan mereka terakhir cekcok mulut. Ya, terjadi ribut. Dan karena kondisinya tidak kondusif, maka Haleluya diturunkan. Jangan gara-gara mereka saling caci maki, room Muslim yang kena sasaran. Room Muslim yang kena rungkat dan kena pelanggaran nggak bisa live. Kan yang rugi Muslim. Untuk itu host langsung mengambil tindakan dengan menurunkan Haleluya. Terus Haleluya ya tidak mungkin bisa diam ya. Dia tidak mungkin bisa terima. Langsung dia buka komal sendiri, di mana isi komalnya itu adalah memaki-maki Karen. Memaki-maki Karen ya. Bagaimana isi komalnya? Mari kita saksikan dulu. Ini saat si Karen ya. Jadi Karen langsung menyusul. Dia lihat si Haleluya ini buka komal, ngata-ngatain dia. Ya udah dia langsung naik. Karen menunjukkan keberanian dia. Menunjukkan seorang kesatrianya berani masuk ke kandang penghujat ini. Ya, langsung mendatangi si penghujat ini, menanyakan apa maksud kamu? Siapa yang monyet, kan begitu? Karena dikatain monyet dari tadi. Oke, bagaimana diskusinya? Kita saksikan dulu video ini ya. Open cam lah. Oke. Monyet ketua. Udah monyet, tunjukin muka lu aja monyet. Ayo monyet, tunjukin muka lu. dulu monyet. Lu monyet, tunjukin mukamu dong. Monyet teriak monyet. Wajahmu Kau sudah saya mau numpang pansos tempat gua. Di sana lu numpang pansos, di sini lu mau numpang pansos juga, monyet. Siapa yang numpang pansos? Katanya kau nantang. Monyet. Monyet. Siapa yang takut? Sekarang monyet, kau buka on cam, buka mukamu cepat. Ayo. Hina sekali kau laknat, ngaku-ngaku Kristen kau tapi menghujat Yesus. Hah? Gak ada nyali kau biadab. Ayo dong. Jangan ngaku-ngaku Kristen lah kalau kau sendiri menghujat Yesus. Siapa yang Yesus? Mau pansos kau? Terus. Hah? Mau pansos kau di sini monyet? Monyet. Sini monyet ini. Kau mau pansos monyet? Mukamu aja kayak monyet loh.
Iya, saya udah cek tadi mukamu kayak monyet tuh. Bidat ini. Iyalah, dia menolak Yesus karena dia ini bidat, gitu aja. Apa bedanya dia sama Wanes? Biar saya mainkan dulu dia di sini. Ayo, on cam kau monyet. Ini terus ini monyet. Ayo, buka kameramu monyet, cepat. Monyet. Ini monyet. Ayo. Kak Bang, gak usah dilanjutin, percuma. Enggak, biar saya siksa dulu. Ayo monyet. Monyet. Cari panggung supaya Kadrun pada nge-add dia. Iya, ini monyet cari panggung ini. Jangan dikasih panggung Bang Raja. Aduh, ngapain teman-teman? Oh iya ya, monyet ya, ngapain dikasih panggung ya? Oh iya, kasihan. Oke, monyet kau. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Jadi memang orang-orang Kristen yang baik itu akan selalu tersingkirkan oleh Laskar Polikardus. Laskar Polikardus tidak terima kalau ada Kristen yang bisa duduk bareng, ngopi bareng sama umat Muslim. Nggak bisa. Karena di otak mereka, Islam itu harus dibasmi. Islam itu adalah musuh mereka. Kita lihat bagaimana orang-orang baik, ya, orang-orang dari kekristenan yang bisa duduk bareng dengan Muslim selalu dihujat. Di konten-konten sebelumnya, teman-teman bisa cek. Saya membahas pendeta Sarah Anthony, seorang pendeta yang tidak segan-segan memuji umat Muslim, memuji adab dan tingkah laku umat Muslim. Itu langsung dihujat. Dia langsung ngomong sendiri kan. Pendeta Sarah Anthony langsung ngomong, saya muji umat Muslim, saya langsung dikata-katain oleh orang Kristen. Saya langsung disebut tai. Saya langsung dicaci maki, saya langsung dihujat. Dan memang seperti itu. Kita lihat belakangan ini ya. Virus Laskar Polikardus ini menyebar dengan begitu cepat. Sekarang kalau ada umat Muslim yang dekat dengan Kristen, pasti dihujat Kristennya. Yang mereka inginkan adalah pendeta-pendeta, misionaris-misionaris, pendebat-pendebat Kristen yang bisa menghujat Islam. Jadi patokan standarnya itu sekarang adalah bisa menghujat Islam. Makin kamu jago menghujat Islam, makin jago kamu membuat marah umat Muslim, maka derajat kamu akan lebih ditinggikan. Itu yang terjadi di Laskar Polikardus, di grupnya Polikardus. Dan saya takutkan, sekali lagi saya katakan ya, saya takutnya wajah Kristen ke depannya akan seperti itu. Karena mereka ini makin hari makin ramai. Bentar lagi mereka yang jadi mayoritas di kekristenan. Ya, Kristen radikal inilah yang akan menjadi wajah Kristen. Kalau tidak dicegah, kalau dibiarkan terus mereka yang akan ambil alih. Ya, mereka yang akan menjadi perwakilan resmi kekristenan karena jumlah mereka paling banyak nantinya. Itu yang terjadi sekarang. Untuk itu saya menghimbau ya, para pendeta, pemuka agama Kristen, untuk bisa bangkit, untuk bisa melawan Laskar Polikardus yang menyebarkan virus kebencian ini. Ngeri teman-teman ya. Standarnya sekarang adalah penghujatan kepada Islam, baru bisa dibilang sebagai jagoan, baru dianggap sebagai pemimpin bagi mereka. Ini kan kacau. Ini kacau sekali. Orang-orang yang baik, orang-orang yang sopan dan santun itu makin ditinggalkan. Ini apa-apaan gini. Saya takutnya ya, kebusukan dari Polikardus ini akan membuat busuk yang lain. Ini apel yang busuk ditaruh di kumpulan apel yang segar, apel yang manis, yang bagus. Ini menyebar. Terakhir semua apel-apel yang ada di keranjang tersebut jadi busuk juga. Inilah Polikardus. Dari beberapa tahun yang lalu saya sudah katakan, ini kalau nggak dicegah, mereka akan makin menjadi-jadi. Kita bisa lihat, sudah berapa banyak sekarang penghujat-penghujat yang baru muncul ini. Setiap hari muncul penghujat baru. Mereka menyebarkan virus itu seperti zombie, cepat. Dan haleluya ini adalah salah satu penghujat yang sudah cukup lama. Terus ngata-ngatain si Karen monyet. Disuruh open cam nggak berani. Kan tinggal tunjukkan siapa yang mirip monyet. Siapa yang kelakuannya kayak monyet. Kan seperti itu. Haleluya ini adalah penghujat yang sangat parah ya. Tetapi ya seperti biasa, dia berlindung. Dia berlindung di balik topengnya, di balik organisasinya yang bisa kapan saja. Ya, kapan saja menyelamatkan dia. Ya, karena memang penghujat ini kan dibayar dan dilindungi oleh satu organisasi. Jadi, saya cukup miris lah. Jujur ya, saya cukup miris melihat tindakan mereka, tetapi ini memang sudah dinubuatkan. Di Quran sudah tertulis dengan jelas, jangan berpikir mereka bersatu, teman-teman. Mereka ini nggak pernah bersatu. Mereka ini tercerai-berai. Mereka ini masing-masing punya kepentingan masing-masing.
Haleluya punya kepentingan untuk organisasinya, untuk perut dia, untuk kekayaan dia. Begitu juga dengan Pak B2, ya, Lidara, dan sebagainya. Mereka masing-masing punya kepentingan. Dan mereka ini adalah orang-orang yang dipakai oleh ya satu organisasi luar lah. Kalau kalian mungkin dengarnya atau sering dengar itu adalah elit global. Ya, mereka ini dipakai oleh elit global untuk menghancurkan Indonesia. Jadi ini mulai ya, dan saya sekaligus menghimbau buat teman-teman muslim untuk jangan terprovokasi. Saya sudah mendapati beberapa ID, beberapa akun. Dia menyamar, ya, dia Kristen tapi dia nyamar jadi Islam untuk menghujat Kristen. Bayangkan. Dia Kristen tapi nyamar jadi Islam untuk menghujat Kristen. Tujuannya apa? Memprovokasi. Begitu juga saat dia menggunakan ID Kristen, dia hujat Islam. Jadi dia adu domba. Dia adu domba Islam dan Kristen. Ini kurang ajar sekali. Sekali lagi ya, Islam dan Kristen di Indonesia hidup berangkulan. Kita hidup damai, teman-teman. Jangan mau diprovokasi. Lawan kita adalah Polycarpus. Lawan kita adalah orang-orang yang memecah belah perdamaian dan toleransi di Indonesia. Ini yang harus kita lawan. Dan kami berharap orang-orang Kristen jangan hanya pasrah. Jangan hanya mau ya. Jangan hanya diam. Mau kalian itu, istilahnya suara kalian itu malah disuarakan oleh orang-orang seperti ini. Jangan mau. Ya, jangan pernah mau kalian itu hanya diam. Seharusnya kalian bangkit berdiri. Ya, kalian bangkit berdiri melawan para Polycarpus ini. Karena mereka menjual nama kalian. Kekristenan dijual oleh Polycarpus untuk mencari pundi-pundi uang untuk kepentingan mereka. Nama kalian yang dijelekkan, teman-teman. Memang ada sebagian orang yang berpikir, aduh udahlah saya malas lah, saya nggak mau terlibat lah gitu. Tapi masalahnya nama kalian yang dipakai kan gitu. Sama misalnya saya warga kampung Filistin misalnya. Ya, saya warga kampung Filistin. Tiba-tiba ada begal di luar sana, ada perampok di luar sana yang gunakan baju Filistin. Terus bilang, kami orang Filistin, kami warga kampung Filistin. Kita yang sebagai warga kampung tentu saja nggak bisa diam. Nggak bisa bilang, ah udahlah malas urusin lah, ngapain gitu, capek. Nggak ada untungnya, ngapain urusin. Nggak bisa. Nama kalian sudah dijelekkan, suka tidak suka, kalian sudah kena imbasnya. Ya, kalau dibilang kena sialnya kan gitu. Kena sialnya gitu. Kita nggak mau terlibat, tapi kita sudah ditarik untuk terlibat. Ya, sudah ditarik oleh Laskar Polycarpus ini. Suka tidak suka, nama Kristen sedang dijelek-jelekkan. Wajah Kristen sedang dicoreng oleh Laskar Polycarpus. Kalau kalian tidak memperbaiki, kalau kalian tidak bangkit melawan mereka, ya kedepannya nama Kristen itu akan makin jelek. Ya, jelek di mata umat muslim Indonesia. Dan kita bisa lihat sekarang bagaimana ya umat muslim memandang kekristenan. Kalian lihat terjadi penolakan tempat-tempat ibadah yang nggak punya izin. Padahal dulunya Indonesia ini adem-adem ayem gitu. Kamu nggak punya izin pun diperbolehkan. Ya, kita tutup mata. Biasanya umat muslim ya tutup mata lah, nggak apa-apa lah, dia nggak punya izin, dia ibadah. Tapi sekarang udah nggak bisa. Kenapa? Karena umat muslim sudah melihat bahwa Kristen ini kok kasar, kok jahat kepada Islam, kok suka menjelekkan Islam. Padahal itu bukan Kristen. Itu Laskar Polycarpus yang sedang menjual nama Kristen. Nama Kristen yang dijual. Dan kekristenan cuma diam. Ini yang bahaya. Untuk itu kita menghimbau makin banyaklah teman-teman Kristen yang bisa bangkit, ya, menjelaskan bahwa kekristenan tidak ada sangkut pautnya dengan Laskar Polycarpus. Yang dilakukan Laskar Polycarpus itu adalah kekejian, itu adalah kejahatan, tidak benar di mata kekristenan, dan mereka bukan Kristen. Ya, mereka bukan Kristen. Kalaupun mereka mengaku menyembah Yesus, Yesus yang mereka sembah itu siapa gitu? Yesus yang mereka sembah adalah iblis bapakmu. Ya. Itu Yesus yang berbeda dengan yang disembah oleh orang Kristen umumnya. Itu Yesus yang berbeda.
Yang mereka sembah itu adalah iblis yang mengaku sebagai Tuhan. Mereka disesatkan. Kalian lihatlah bagaimana tingkah laku Polycarpus ini. Luar biasa jahat. Hati mereka tuh jahat sekali, teman-teman. Mencari cara bagaimana mencelakai orang lain. Ya. Bahkan saya dapat info nih ya. Saya sedang sangat diincar nih. Karena istilahnya sudah setahun ya. Mereka merasa bahwa kasus yang mereka buat kepada saya itu gagal. Sehingga mereka sedang mencari cara, ya, mencari kesempatan baru gitu kan. Mencari peluang baru untuk mencelakai saya lagi. Luar biasa memang. Ya, Polycarpus itu akan seperti itu. Dan ini sebenarnya agak beresiko kalau kita udah singgung-singgung organisasi yang ada di belakang mereka. Dan saya mendapatkan info-info yang saya bilang kredibilitasnya tinggi lah. Bahkan ada beberapa info yang A1 ya, sudah sangat A1 tentang pergerakan yang dilakukan oleh Laskar Polycarpus ini. Ya, termasuk yang tadi saya bilang, ada yang nyamar jadi Islam, sudah menyusup ke Islam, ya dari dalam Islam menjelekkan kekristenan, supaya terjadi ribut, supaya terjadi chaos. Ngeri teman-teman mereka ini, ngeri ya. Jadi mereka ini nggak mencerminkan dan tidak mewakili agama, mereka ini hanyalah perusak, ya, termasuk si Haleluya ini. Ya dia ini kelas kroconya. Ya, kalau di grup tersebut dia kelas kroco, tetapi karena dia berani menghujat, ya dia dijadikan pasukan terdepan lah. Ya, Haleluya, Pisidekopat, ya, terus juga CP, itu kan orang-orang yang disorong paling depan untuk menghujat Islam. Ya, mereka pasukan depannya gitu. Tapi sebenarnya di belakang-belakang ini banyak sekali. Ya, di situ ada Sofyatul, ada Elia Miron, wah ngeri teman-teman. Ya, mereka ini targetnya memang untuk membuat marah umat Muslim. Target mereka bukan mengkristenkan Indonesia. Target mereka adalah membuat marah umat Muslim. Jadi hati-hati. Hati-hati sekali teman-teman ya. Ini tahun politik, tahun yang panas. Jadi saya menghimbau umat Muslim untuk menahan diri. Ya, menahan diri. Gunakanlah cara-cara yang sesuai dengan hukum. Ya, itu yang saya minta kepada para penonton di Jadid HMJ ini. Dan kita akan terus melawan mereka, ya, walaupun nyawa taruhannya, walaupun banyak sekali rintangannya. Ya, walaupun kita akan dijadikan target ya, karena membongkar rencana-rencana busuk para Polycarpus. Ya, karena mereka nggak suka. Mereka bilang debat ya debat, jangan bongkar kami. Karena kalau kamu bongkar kami ketahuan, nanti kami nggak dapat gaji lagi, kami nggak dapat bayaran, maka kami akan kesusahan. Untuk itu kami akan bunuh kamu, kan gitu. Mereka akan bilang seperti itu. Ya, Laskar Polycarpus kalau ngomong sama saya seperti itu. Kamu ganggu priuk saya, kamu ganggu pendapatan saya, sama saja dengan kamu membunuh saya. Daripada saya yang dibunuh, saya bunuh kamu duluan. Ya, mereka akan bunuh saya duluan. Itu yang dilakukan mereka. Ya, tetapi harus ada yang ngambil tanggung jawab ini ya. Tanggung jawab dalam membongkar dan meluruskan serta mencerdaskan bangsa kita, rakyat kita, agar jangan terprovokasi. Sekali lagi, umat Muslim, umat Kristen, kita saudara. Ya, kita saudara sebangsa setanah air. Jangan mau diadu domba oleh Laskar Polycarpus. Jangan pernah mau. Ya, mereka tidak pernah menjadi bagian dari agama itu. Mereka itu hanyalah benalu. Ya, mereka kelihatan Kristen karena mereka menempel di Kristen. Mereka hanya menempel. Mereka ini benalu kekristenan. Inilah Laskar Polycarpus. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Ya, saya juga mau promosi sedikit ya. Mau promosi sedikit. Kita ada menjual merchandise pendebat dan merchandise lainnya tentunya. Bagi teman-teman yang ingin membeli baju pendebat ya, ada Bang Zuma nih, nenekmu kiper. Masih mau kau datang besok. Terus ada polo set HMC dan hoodie serta merchandise lainnya. Jangan lupa di follow ya di Tokopedia, JFriends, atau bisa ke WhatsApp saya juga. Di WhatsApp saya, kalian bisa juga membeli merchandise tersebut. Ya, nomornya saya taruh di bawah. Dan bagi teman-teman yang ada di Jakarta ataupun mampir main ke Jakarta, jangan lupa juga singgah ke jualan kita ya. Kita ada jual stik ayam dengan harga mulai dari 20.000 saja. 20.000 kalian sudah bisa makan stik ayam ya. Lokasinya ada di Jalan Kayu Manis Timur, lebih tepatnya di daerah Matraman.
Ya, Jalan Kayu Manis Timur ini. Lebih tepatnya ini titiknya. Ya, ini langsung kalian bisa search saja dari Google Map. J-Stick Kayu Manis Timur ya, jangan yang lain, nanti salah gitu. Soalnya ada beberapa. Yang benar itu adalah J-Stick Kayu Manis Timur. Yang di depan Jalan Jarak 10 ini. Ya, nanti ini ada kayak food court gitu. Ada food court dan kita ada yang di paling samping. Ya, kita lokasinya yang paling samping. Seperti ini tempatnya ya. Jadi di situ ada empek-empek, ada ramen, ada yang lain-lain juga. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan terus mendukung channel ini ya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya.